Hai teman-teman, apakah pernah mengalami kegagalan dalam penyemaian? Ya, saya juga pernah dan masih sering terjadi sampai saat ini. Jadi ya udah, mari kita tos dulu sebelumnya biar nggak selek. Oke. Ya, hari ini, kali ini, saat ini, biar panjang dikit lah durasinya guys ya. Saya hendak men-share beberapa pengalaman yang saya alami dan semoga dari pengalaman-pengalaman saya ini bisa menjadi masukan bagi terutama yang baru belajar dan juga bagi yang sudah berpengalaman mungkin bisa dapat satu atau dua masukan dari apa yang saya alami. Dan kalau ada yang mempunyai pengalaman lain bisa di-share di kolom komen nanti ya guys. Jadi kita bisa sama-sama saling belajar sehingga semakin bisa mengurangi kegagalan dalam penyemaian. Oke guys, mari kita mulai dan sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya dan juga like. Pertama-tama saya hendak membicarakan masalah bibit. Ini adalah contoh beberapa bibit yang pernah saya beli dan banyak dijual secara online ataupun offline dengan berbagai macam merek dan semuanya ini bagus-bagus. Cuman yang perlu diperhatikan dalam membeli bibit adalah expire date-nya. Jangan lupa itu ya guys ya. Di belakangnya biasanya ada ditulis expire date-nya. Seperti ini, expire tahun 2023. Dan semua itu ada di kemasan bibit. Nah, ini juga lihat 2022. Jadi, salah satu penyebab gagalnya penyemaian bisa saja bibitnya expired. Nah, biasanya ini terjadi kalau pada bibit-bibit yang kurang laku ya, atau bibit yang jarang orang beli. Nah, bisa saja pembeli tidak mengecek expired buru-buru dan juga penjual tidak mengecek stoknya. Ya, ini human error. Tapi biasanya bisa ditukar kok guys. Nah, selain itu, biasanya sebagai pemula pengen nyoba semuanya dan mikirnya nyobanya sedikit-sedikit lah. Terus beli yang repack kayak begini. Nah, repack ini juga bagus sih guys, karena sampai saat ini juga saya juga beli, terutama yang tidak perlu banyak-banyak ya. Tapi ya tetap dipastikan ya guys, kepada penjualnya ditanya kapan expire-nya, dan kalau misalnya dipakai masih ada sisa, tetap disimpan kembali dan ditaruh di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Karena kayak yang packingan asli ini aja, ini juga tetap harus disimpan di tempat yang tidak terkena matahari langsung. Apalagi yang begini, gitu loh. Jadi bisa merusak kualitas benih. Begitu pula dengan yang dengan packing bawaan dari pabrik ini ya. Walaupun dia packingannya lebih bagus setelah dipakai dan masih banyak sisa tentunya ya, tetap harus ditutup ya guys menggunakan klip agar rapi dan tidak tumpah kemana-mana, karena ini pernah terjadi sama saya. Nah ini lihat deh. Jadi saya lupa nutup, kegoyang-goyang, akhirnya berantakan, tumpah semua itu beberapa benih yang nggak tertutup. Sayang kan? Nah, lebih baik kan disimpan seperti ini, rapi dan kualitas benih tetap terjaga. Sekarang setelah disemai, lebih baik ditutup, disimpan di tempat yang tertutup maksudnya, atau dibiarkan terbuka terkena sinar matahari. Nah, ini semua tergantung ya guys ya dari jenis bibit yang ditanam. Misalnya kayak kangkung ini gampang sekali ya pecah benihnya. Jadi mau ditutup ataupun tidak, dia akan tetap pecah benih selama bibitnya bagus dalam waktu 1-2 hari. Nah, bisa dilihat di sini perbedaannya. Gak terlalu jauh beda ya guys ya. Tetapi tujuan sebenarnya untuk menutup adalah untuk menjaga kelembapan dan suhu di sekitar tempat penyemaian benih. Salah satu contohnya yang saya lakukan pada tanaman cabai ini saya semai indoor dan tanaman cabai ini harus ditaruh di suhu yang minimal 22 derajat dan maksimal 28 derajat. Di sini saya melakukan percobaan dengan menaruh di dalam rumah dan ditutup plastik tudung seperti ini dan dikasih lampu grow light ya. Dan tujuan saya waktu itu ngasih lampu grow light adalah untuk menjaga kestabilan suhu ya guys. Dan ternyata hasilnya adalah
dia bisa lebih cepat pecah benih sehari dibandingin yang ditaruh di tempat tertutup tapi tidak dikasih lampu. Jadi itu ya guys, kalau misalnya menyemai benih dan jenisnya itu yang lama pecah benihnya, lebih baik taruh di tempat tertutup supaya makin terjamin pecah benihnya. Dan jangan lupa ya guys, setelah dia pecah benih harus segera dikenakan sinar matahari. Dan juga ada hal yang sering dianggap sepele oleh para pemula atau lupa, yaitu tidak memberi tanda pada tanaman yang disemai. Gunanya adalah kita jadi ingat kapan ini disemai, dan kita bisa memonitor dan memperkirakan kapan dia panen. Karena tanaman kan semakin lama semakin besar, dan kita kan harus memberikan nutrisi ataupun pupuk sesuai dengan umurnya sehingga perkembangan terjaga. Dan inilah yang terjadi kalau tidak langsung dikenakan sinar matahari, yang dinamakan etiolasi ataupun kutilang kuning tinggi langsing. Nah kalau kayak gini udah kelamaan ya udahlah ya, buang aja lah ya. Akan tetapi ada juga sih kasus yang misalnya hanya sehari. Nah di sini bisa kelihatan ya guys, kalau dia tinggi banget itu ya. Tapi berhubung ini baru sehari, jadi masih bisa selamat. Karena saya keasikan taruh itu di grow light, dan grow light itu kurang besar, jadinya ya begitu tuh. Beda banget kan dibandingin sama ini. Ini yang setelah pecah benih langsung saya taruh, walaupun ada juga yang masih yang belum telah pecah benih. Tapi saya taruh aja lah, karena menyelamatkan yang pecah benih itu. Dan juga jangan lupa ya guys, untuk menjaga terus kelembapan media semai selama dia dijemur, agar pertumbuhannya berjalan dengan lancar. Kalau nggak dijaga kelembapannya, ini yang terjadi. Nah, kering semua tuh. Tapi juga jangan lupa ya guys, untuk menaruh bibit yang sudah pecah benih di tempat yang terhindar dari hujan, kalau nggak mau jadi seperti ini. Ya inilah kena hujan ya guys. Dan juga ini juga alasan kenapa saya lebih suka menaruh benih yang disemai di tempat yang tertutup ya guys. Karena misalnya disemai tiba-tiba hujan, ya ini juga yang terjadi. Pecah benih kena hujan, ini juga yang terjadi. Dan ini juga yang terjadi dimakan tikus, ataupun dimakan cicak, ataupun burung-burung yang masuk ke dalam halaman rumah. Dan yang tidak kalah penting ya, mengetahui informasi mengenai benih yang hendak kita semai. Karena setiap benih mempunyai waktu yang berbeda-beda dalam pecah benihnya ya. Ada yang cuma 2 hari, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, bahkan sebulan. Jadi itu penting sekali untuk diketahui ya guys. Jadi misalnya kalau kita menanam satu benih yang katanya pecah benih 2 minggu, 3 minggu belum pecah benih, artinya benihnya nggak bagus ya, kita mulai aja yang baru. Nah sebagai contoh di sini adalah benih parsley yang saya semai tanggal 7 Mei ya. Dan menurut info, benih parsley baru akan pecah benih setelah berumur 2 minggu dari disemai ya. Jadi harus sabar. Dan ini videonya saya ambil tanggal 18 Mei kemarin, dan gak nyampe 2 minggu lah ya. Jadi bagus. Jadi situ ya guys ya, poin-poin penting. Dan semoga yang saya share ini bisa bermanfaat, dan bila ada teman-teman mempunyai pengalaman lain, tolong share di bawah, jadi kita sama-sama belajar. Dan bila ada pertanyaan juga silahkan tinggalkan di komen, dan saya akan menjawabnya. Oke guys, terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di channel kami, dan nyalakan notifikasinya untuk mengetahui update dari kami berikutnya.